Bisa. Oke, dan untuk Dewa juga harus lebih semangat lagi karena draft dari game yang kedua kita sudah dimulai. First pick untuk Onyx. Fanny ini tetap masuk kok. Respect ya buat Fan. Mungkin first or second akan tetap ya Fanny ini di ban. Katanya menarik ya, karena sebenarnya KHD kita tahu adalah user Fanny juga kan. Itu dia. Kalau kita tarik sedikit ke MSC kemarin Om. Oke. Setiap tim yang lawan Onyx itu ban Fanny loh. Ban Fanny. Dan bahkan sekarang yang nge-ban Fanny sendiri dari Onyx ya, dan Arnold baru di-ban. Tadi gak lepas tuh Arnoldnya baik-baik saja ya. Iya. Ini karena konsepnya ada di first pick sih Om, makanya akan sedikit beda lagi. Oke. Di Sunshin 1-1. Mau ke Cusin ya. Dan akan dipersilahkan untuk Lancelot kalau mau dipakai oleh Onyx. Tapi perbandingan yang lain ini banyak yang lepas juga. Lancelot ternyata. Tutor Lancelot ada di Kairi Kak Manis. Wah ini dia ya, Lancelot yang berhasil melakukan defense Lord berapa kali? 5 ya atau 7 ya? 6 kalau nggak salah kan. Banyak loh. 6 Lord waktu itu ya. MSC juga kan. Waktu itu pas di MSC aja kita nunggu banget kan Kairi pakai. Oh, Lancelotnya? Iya kan tim-tim lain udah pakai dari awal jor-joran Kairi kayak masih Nah itu tanya juga loh, waktu kalau ditarik dikit ya ke MSC ya. Oke. Kairi itu paling jarang pakai Lancelot. Di mana orang-orang tuh sampai ada yang first pick Lancelot. Nah apakah memang, tapi bukan cuma dari Onyx ID, Onyx PS juga. Sama Sebenarnya. Nah sekarang mungkin udah siap, preparationnya udah ready nih. Betul. Dan akhirnya kita melihat adanya kombinasi antara dua hero yang langsung dibuka juga oleh Dewa ya. Ada Kalea bersama dengan Beatrix. Which is aku kira mereka mau ngedinai Parsha misalnya. Terlebih dahulu dibandingkan dengan ngambil Beatrixnya. Cici dulu lah. Cici Parsha. Tetap power hero-nya langsung dimunculin. Tadi satu frontline aja cukup kok Om. Kayak Kiboy doang tadi kan yang ngejaga di depan. Semuanya damage sisanya. Cukup sekali. Dan ya Cici sekaligus untuk menutup hero tank-nya. Gatot Kaca. Bagus banget sih. Gatot buat tutup Kalea juga. Kalea angkat di follow up dengan Gatot EOG. Itu dia. Tapi untuk pick ketiga nih harus benar-benar bisa respon langsung nih. Ini dua core udah kelihatan. Joy. Tukar jungler ya. Ya ini kalau match up sama Lancelot salah satunya yang enak Joy. Karena dia magical damage juga kan. Tapi Joy sekarang kayak kalau ngeliat positioning dari Joy ya yang dipegang dengan Dewa bisa di stop dengan cukup banyak. Mungkin kalau dia nabrak ke belakang Cicinya punya vengeance. Kalau dia nabrak lagi dekat dengan kaca bisa kepegang dengan unbreakable. Sebenarnya konsepnya sama kayak game 1 Om. Ya hampir sama juga kena gitu kan. Tinggal siapa yang punya keberanian untuk diving ke tengah. Ke belakang. Oke. Masuk di fase ban yang kedua nih. Gold lane ya kah? Hero-hero Skylar yang akan di Magic is my life. Harith salah satunya. Masih ya hero Skylar ya. Hero Skylar dan Hero Purify sih Om ini yang harus di ban. Ya Moskov. Bruno mungkin? Bruno lagi. Salah satunya. Harith kan udah nih. Harith Hero Purify juga. Atau Granger. Menarik. Ya, ada Granger jangan lupa ya. Pilihan yang paling enak Moskov. Burst damage Granger. Ya retail gitu maksudnya. Retail? Farming berarti ya? Farming. Kita lihat dari Onyx-nya dulu nih. Kalau ke arah mana? Uranus masih. Karena seingat gue Mark ini tipikal experience yang badan ya? Badan kayak Uranus Esme tadi contohnya. Yang cut jalan itu salah satu power lah dari Mark. Oke. Mau Esmeralda lagi kah atau memang ada pertimbangan lain untuk Dewa juga? Atau bandnya buat Gold Lane nih, masih respect buat Skylar yang menurutku ini banyak banget yang bisa dipakaikan Skylar. Kayak gak cukup gitu satu band slot. Target mid aja kali ya. Sekalian gitu kan. Tutup Hero Sun saja jadinya. Parsha. Nah, Parsha bisa atau Valen mungkin. Yang bisa langsung ngebalikin keadaannya. Ya, atau mungkin secara konsep lama Faramis. Ya. Itu natural counter untuk inisiasi apapun. Apapun itu. Moskov. Gold lane ternyata masih ya. Ini dipaksa Bruno kan? Bruno landing sama Beatrix enak loh. Masih enak juga dan bahkan bisa untuk duel 1v1 nanti kalau punya Husky Berserker versus Joy. Wah, karena Joy-nya gak bakal ada anti-regen kan? Pasti. Anti-regennya ngarepin dari mid-nya. Biasanya kalau mid-nya nggak long range damage pun itu nggak kena. Efek bakarnya tuh scorch-nya nggak kena ke yang ditarget sama Joy. Fight for the ultimate answer. Hilda. Ini konsep yang sebenarnya masih badan yang ditutup. Larinya kemana nih? Bakal ke
Esme lagi, kalau Baden ada glue juga nggak sih? Ya, bagus suka glue sebenarnya. Glue ya? Atau kalau mau menangin laning lawan Cici ya Xbox. Tapi ya spesifik banget, tapi itu spesifik banget. Itu sekali Tonros pecah sih Om. Agak ngeri sebenarnya. Jadi kalau konsepnya cuma menangin matchup, gue ragu ntar rotasinya Om. Tapi balik lagi ya, Dewa harusnya mereka udah persiapin hero. Iya benar, Lapu juga masih oke. Incer backline. Incer back. The night sky Masih ya? tells all. Your team is picking. Masih Yes, dengan Esmeralda. Antara Nathan atau Cloud Om. Gue yakinnya antara kedua hero itu sih. Aku suka Nathan sebenarnya. Pengen ngeliat ada Nathan. Dua-duanya juga sebenarnya bisa menggunakan dari Purify itu sendiri juga gitu loh. Kayaknya itu udah diatur juga. Dewa pun sadar kayak dua hero itu berpotensi banget kan. Oke. Iya. Makanya mereka main ke arah Moskov biar Joy-nya ini bisa bebas ganking. Karena setidaknya Joy-nya pun mau mendekat ke arah Nathan. Nathan punya satu hal yang bisa mengganggu gitu loh. Tuh. Super position Super position. yang bikin I shall Azure push lagi. my own. Tapi Granger. Granger. Oh Granger ternyata Om. Yep. Dan Parsha masih. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi kalau Nathan itu di kompetitif scene sangat-sangat jarang muncul. Susah sih, karena jarang. pasti dimakan terus. Iya, iya. Biasanya. One oke, kalau one itu akan di-ban. Di saat dulu Nathan juga pernah pada masa prime-nya. Seperti itu juga gitu loh. Permasalahannya cuma satu sih gua rasa ya. Dari beberapa sumber yang gue tanya, jawabannya tuh satu karena di awal gampang untuk di-ganking. Itu dulu satu. Kedua, dia lebih lama scalingnya daripada hero-hero scaling lain. Dan ya mobilitasnya Nathan kita tahu kan. Iya. Gak seluas Cloud mungkin, Moskov, tapi last pick Kagura. Burst damage, ini dia. Jawaban untuk menangin matchup mungkin di Remit. Oke. Oh kira mau Lunox ya tadi buat Dewa, tapi tadi ada Kagura. Dan untuk di patch yang terakhir buat Kagura sendiri dia lumayan dependable dengan item sebenarnya. Iya. Jadi masih butuh waktu. Ya memang punya skill escape dengan flee-nya dia. Tapi burstnya lumayan cepat sekarang Om. Ya. Untuk meledaknya kan dipercepat terakhir. Dan kalau gue lihat dari draftnya nih, potensi Dewa lebih tinggi daripada game sebelumnya. Draftnya. Tapi aku lebih suka untuk masih di Onyx sih karena mereka dapetin Granger juga. Which is ya dari Grangernya kita tahu lawannya biasanya untuk head to headnya itu ketemu dengan Irithel. Sekarang ketemu dengan Beatrix. Ya. Jadi sebenarnya untuk laningnya di gold ini jauh lebih nge-pressure nanti Skylarnya. Ya. Kita akan lihat lah seperti apa kiper mereka. Yap. Tapi setidaknya mereka udah punya konsepnya lagi nih Lim ya. Ada. Dari Dewa United dia punya konsepnya nih. Tinggal eksekusi di lapangannya akan seperti apa. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Akankah ini berakhir menjadi 2-0 atau 1 sama? Jadi sekali lagi IPL Arena. Mana suaranya? Welcome Let's go to Mobile to Land Legends. of Down yang akan membuktikan nih clean sweep. Atau akan ada pengejaran dulu drama 1 sama dari Dewa. Yang jelas itu tadi 2 burst damage nih yang akan menyambut Tsunami Slam dari Kalea. Nah, ya, tapi lihat maybe-nya baru mulai sudah kena cicil juga ya tadi ya. Dari Rhapsody yang ditambahkan oleh Skylar sendiri. Tapi ya ini gameplay yang berbeda pasti karena Kairi dengan Lancelot juga seharusnya akan lebih cepat untuk memberikan pressure terhadap lawan-lawannya. Set ini tengahnya nggak bisa ya. Karena lawan Sans ini kayak susah banget loh. 2 kali ya kita lihat tadi ya. Ini dengan Kalea Om, ada efek heal kan. Tapi mau nggak mau sekarang minionnya kena freeze dan posisi dari Skylar akan take. Ya, Skylar sendiri menggunakan FOB loh, Festival of Blood di sana. Ya akan lebih menjaga untuk dia bisa lebih sustain mungkin seperti laningnya. Assassin juga Waduh. dari Beatrix ya. Dadak tuh. Ya, follow up damage akan cukup. Tapi masalahnya nih, momen yang tercipta ada atau enggak? Iya. Gatot Kaca bisa tutup. Belum lagi kita bahas soal Cici nanti kan yang akan ada di backline. Cuman dari Mark udah beda Om. Gak Festival of Blood lagi. Udah ya, Tenacity ya. Cukup ya. Cukup sekali ya. Buat defense. Oke dan Van mencoba tadi peruntungannya. Masuk. Tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan karena siapapun. Ya, dan yang lebih mengerikan sebenarnya dari maybe-nya sih. Karena laningnya lagi di freeze juga dengan Skylar. Kalau kita lihat dari minimapnya. Benar-benar cukup dibelakangin juga. Dan bahkan untuk backup-annya, wah ini Kairi sudah ada di bagian bottom. Oke, level 4 untuk Mark dan juga Vans. Mereka bisa setup turtle terlebih dahulu dan akan diganggu. Oke dan Sans masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri dan satu free fight yang udah langsung dia gunakan sementara sekarang Kairi. Sondros menyakitkan banget penta execution tadi terlihat. Mueza masih berhasil selamat di tempat berbeda. Maknya hampir saja Federation dikeluarkan dan Maknya pun masih bisa kabur tapi tidak dengan Keyboy. Dia menjadi korban. Ya, ketika dapat level 4 Okta langsung melihat target yang bisa di burst.
Untungnya Kairi masih bisa keluar tadi dan Sans belum menjadi korban. Yap, masih bisa ditahan seharusnya juga ya. Tapi sementara waktu untuk Onyx-nya sendiri mereka masih cukup unggul dengan kehadiran dari Lutfi juga yang berhasil pegang dari turtle-nya. Tapi ini hanya dengan permainan tarik ulur dulu. Dan akhirnya Kairi sudah mulai muncul untuk setup di turtle, bisakah diambil dengan Onyx? Oh, ya, dan itu dia. Ada satu. Retribution yang begitu baik tadi sepertinya dari Van. Sementara sekarang Mueza malah menjadi korban di area River. Ya takeover yang lumayan oke dari Dewa untuk awalannya. Vision yang dibuka oleh Mark tadi berdampak positif untuk fans. Masuk Retribution dapat juga. Dan mengejar ketertinggalan goalnya. Dan lihat Skylernya kan berusaha untuk mendapatkan extra stack ya di area mid. Oh flicker? Terdengar ada flicker tadi. Wow, Okta. Masih cooldown kah tadi untuk yang kedua? Gak dapat ya tadi ya. Dia mau flicker tapi seenggaknya purify juga sih dari Skylar. Yep. Oke, bagian bawahnya maybe juga kelihatan cukup. Ya ada keleluasaan mendapatkan sedikit 1-2 kali hit ya dari platingan gold di bagian bawah. Oke. Dan ini temponya akan pelan lagi. Mereka akan coba untuk kuasain rivernya dulu. Gak bakal buru-buru juga karena dua-duanya assassin kan. Yep. Seenggaknya 1 item pertama lah. Dan bawahnya masih ya, ini untuk Skylernya yang harus bisa mendapatkan pundi-pundi gold juga. First item, Hunter Strike sekarang untuk Skyler. Baru berhasil untuk diselesaikan juga. Ini sebenarnya menunggu untuk Purify dari Skyler kembali cooldown ya. Dia mainnya safety banget, main di bagian belakang. Ya dia. Sementara sekarang Skylar coba untuk bisa maju dan juga mempertahankan area defensif. Jadi tempat bermain Kiboy kembali menjadi korban dan berhasil. 1 poin kill ditambah lagi. Yep. Wah, ini dia mancing sampai Purify Skylar ready lagi om. Yep. Itu dia fungsinya juga ya. Buset, dimajuin lagi nih Skylar sendirian. Terlalu beresiko apabila mereka ingin melanjutkan untuk bisa mendapatkan karena Skylar dan Sans hadir guna untuk bisa membantu. Dan itu dia Federized Strike. Hampir saja. Si selamat. Genius sudah jadi tadi dari Okta ya, udah kelihatan nih. Sekarang magic damage dari fans lebih sakit. Ini kebalikan dari game sebelumnya om ya. Sama-sama bisa saling pegang juga ya meskipun ya. Secara tadi objektifnya berhasil dapatkan Dewa dengan Sakit banget dan Skylar. Di solo kill. Luar biasa maybe. Solo kill. Wow maybe. Menunjukkan bagaimana kelasnya maybe. Wah tembakan presisi tadi dari Rainer dan sekarang Turtle langsung di setup walaupun akan ada kontes. Yap, sementara sekarang coba lihat Mueza tadi flicker yang gagal. Sementara ada Tsunami Slam membanting tadi karena dari Kiboy tapi tidak ada follow up damage. Itu dia, rookie versus veteran. Gak selalu dimenangkan oleh veteran bro. Oh ya, tapi sekarang lihat bagaimana di goldnya. Pressure Dewa. Kayak mereka sudah berhasil mendapatkan bagian bawah tadi. Ekstra moral pastinya untuk maybe dan bahkan untuk itemnya lihat. Fury Hammer, straight langsung menuju ke BOD juga. Ini damage yang besar sudah dipegang dengan maybe bahkan difference dari goldnya 1100 tadi sempat. Bentar, tapi 2 Genius nih om. Nabrak gak ini? Nabrak sih. Gue pikir tadi karena Oktanya Genius. Berarti si Fansnya akan ke Sarnium mungkin atau langsung ke orang Holy Crystal. Holy gitu ya misalnya. Ternyata nggak ada 2 Genius. Oke, edit tuh. Kita akan lihat lagi untuk gerakan dari Rivernya dulu. Yap. Sekarang Dewa terlihat lebih bebas ya, nggak under pressure kayak game pertama. Benar, kayak mereka lebih lepas juga. Karena mereka berhasil untuk menangin laningnya ketika berhadapan dengan Skylar. Itu yang pertama mungkin. 2 kali ganking ke Skylar membuat Skylarnya juga lumayan ke delay untuk dapetin goal. Defensif, kuat banget. Okta masih pede dan nerima 1 hit lagi loh. Sekali lagi banget ya. Jangan, ini Mister nih. Ya what? Oke, Mark kembali kena tanda di area XP. Kayak Master udah jadi. Tapi kalau konsep Kagura versus Parche ya, sebenarnya Parche juga harus dekat. Karena salah sedikit Kagura itu bisa burst Parche langsung hilang. Instan ya. Cukup instan juga, tapi ya let's see lah. Skylar sekarang sudah punya Skypierce, berarti sudah waktunya untuk Skylar join team fight. Di bagian top, kita melihat bagaimana Onyx mengincar EXP lane lawan. Dan Mark ini berulang kali menjadi target ternyata dari Onyx. Mueza dengan Oracle. Gue pikir tadi mau langsung fleeting time. Ada 2 follow up loh. Tapi dia ke Oracle dulu. Ada sih cooldown reduction ya. Tapi kayak nggak cukup ke sih untuk pick off. Ya, mungkin lebih ke untuk nambahin juga ya. Mueza masuk ke dalam rebutan. Ada siapa yang menjadi korbannya? Lutfi tertinggal? Enggak ternyata. Bukan target yang pas.
Hanya untuk memukul mundur dan setup ke arah Turtle sekarang dilakukan kembali. Yap, karena sekarang Maybe udah dalam keuntungan yang begitu banyak. Maybe punya gol yang cukup. Sementara sekarang pertempuran akan terjadi di area dan Turtle itu sendiri karena mereka udah mulai maju lagi ke area terdepan. 4 round buat Jen mendapatkan 3 round Bueza dan juga Maybe menjadi korban bahkan Noktanya down. Mendadak 3 player langsung menghilang dari Dewa United. Dan mereka dikejar habis-habisan. Skylar mencoba bisa mendapatkan point kill. Double kill dari Suns yang begitu luar biasa. Ya hanya menumbangkan Lutfi. Satu-satunya itu pun sempat megangin 2 target. Dan ya kita lihat Onyx bounce back yang begitu cepat. Ya itu sinergi yang manis banget dari Onyx ya. Dimana Curtain Call kena di follow up juga dengan AOG. Dan akhirnya menahan semua pemain Dewa yang berusaha untuk kembali mundur. Atau bahkan mencoba untuk kembali maju ke depan. Semua tertahan berkat kehadiran Cici Lutfi. By Perfect Turtle, gak akan ada Perfect Turtle yang bisa didapatkan oleh Dewa. Free malah untuk Turtle yang ketiga. Ternyata dari Onyx sanggup untuk kembalikin semuanya dengan hanya sebuah team fight. Dan ini dia kayak satu team fight ini sangat mahal sekarang kerja sama tim. Non let's see dari replaynya juga bagaimana Curtain Call kena Lutfi dan di follow up dengan Kibo yang menahan semua pemain dari Dewa yang berusaha untuk mundur ke belakang. Itu bagus banget kombinasinya. Yep. Gak bisa kabur. Ya, bahkan ketempel Skylar juga kan. Susah banget sih, karena Curtain Call tuh kayak udah tamat om. Kalau kena berdua. Ya, kalau satu masih bisa lah. Kalau dua kayak ya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, kita nggak bisa gerak sama sekali. Apalagi kalau nggak sinkron jalur pelarian ya om ya. Iya, ada yang mau maju, ada yang mau muncul. Ujung-ujungnya nggak lari mereka. Diam di tempat ya. Oh wait, Oh oke, Rose Gold ternyata buat Kairi ya. Rose Gold? Rose Gold. Oh ini, karena kalau Brute Force itu nggak mengurangi efek knock up dari si Mueza. Oke. Kalia itu nggak bisa dikurangin. Betul. Ada game pause terlebih dahulu teman-teman. Ya sabar dulu. Sabar, relax. tenang, santuy. Nah kita ngomongin soal ini deh, Kagura yang di awal dapetin makan. Tapi Oke. untuk lanjutnya, itu kayak hilang pressure-nya. Padahal Kalia ini bisa jadi initiate utamanya. Ya. Tapi aku ngelihatnya ya, dengan kalian yang sebenarnya juga sudah mulai unggul dari awal. Daripada Oracle mending Fleeting gak sih? Itu tadi kan pertanyaan gue. Iya. Kerasa banget kan? Lumayan berasa loh. Kayak kalau mereka bisa dapetin point kill yes. Ya kenapa nggak lebih cepat lagi gitu buat dapetin next point killnya. Daripada harus menunggu 10% cooldown aja. Kenapa? Jadi tanda tanya lagi tuh. Betul. Tapi ya mungkin mereka perlu frontline juga melihat dari Esmeralda-nya kan agak under ya. Dari marknya. Makanya dia butuh tambahan untuk main depan. Tapi kalau buat aku ya, kalau kita melihat Kalea di sini yang kalau dapetin satu, mungkin bisa dapetin 1 poin tuh ya buat apa badan lagi gitu loh. Itu dia. Langsung main pick off. Mengandalkan Oracle yang dimana badannya gak keras-keras juga. Benar, tadi kan efek healnya kan cuma buat dia sebenarnya 30% tambahan shield dengan heal. Itu dia. Oke. Terlihat sekarang Onyx udah pegang lagi kendalinya. Udah di tangan Onyx lagi. Cuma yang jadi masalah Dewa. Bedanya tuh dari game pertama mereka lepas banget. Iya. Akhirnya ada satu strategi yang bisa mereka jalankan. Mereka tahu harus seperti apa. Pick off yang mereka ingin lakukan juga dari tadi berhasil berkali-kali. Ya udah kelihatan gitu loh. Mereka keluar dari game pertama yang begitu pahit untuk mereka. Udah dapetin Turtle, sempat menunjukkan juga dengan positioning bahkan dapetin point kill tadi. Solo kill, buat solo maybe, kill. solo kill maybe luar biasa ya. Mental yang Belum. berbicara ya. Dadah Pak Pulung. Dadah. Hah? Kok dadah Pak Pulung? Dadah. Ya. Dewa United. Kalau lagi post gue boleh. Gak boleh, buset dah. Kagak lagi post juga kagak boleh lu. Lu kemana mulu, saban ada kamera. Sana mulu maunya. Ikut terus Pak Bulung nih. Kalau gue sih pengen ikut Sans aja gue. Berguru ya? Berguru kan. Wah, ngelihat Parsha itu. Tapi ya kita melihat Parsha kan itu keluar ya terus ini. Apa kabar Yves ya? Yves kan baru dapetin buff juga, cooldownnya cepet banget. Iya, tapi belum kelihatan kepakai gitu loh. Aduh, tertangkap kamera. MPL dead ya, oke. Bisa. Nah sepertinya ya kita sudah bisa melanjutkan lagi pertandingan ya. Karena ada Marshall Santos yang sudah ready. Let's go to Lane of Down. Nih kondisi yang tiba-tiba Dewa lagi di push. Lagi ada usaha coba untuk dapetin inner turret-nya terlebih dahulu. Yep. Ya, melihat posisinya dari Suns ini selalu ada di depan ya. Berusaha untuk memancing adanya efek-efek skill keluar dari musuh. High ground defense-nya kali ini nggak sekuat sebelumnya. Tapi lebih berjalan dengan baik Om. Iya. Dari Dewa ya mereka harus dapetin early team fight di depan ya. Entah itu main pick off dulu, dapetin satu atau mereka nyicil jadi lawannya ketika lagi berusaha untuk masuk ke area base mereka. Ini udah half HP duluan. Jadi mereka bisa defense-nya dengan enak.
Ya gimana kalau makan Cici? Wah susah sih kalau makan Cici ya. Karena Vengeance setiap kali ready menurutku Cici nggak bisa di single burst dengan siapapun ya. Gak ada opsi lagi om. Dan Sonata yang begitu baik tadi. Membuka siapa saja yang ada di dalam rumputan. Wah. Fun fact, by Gope ya menjadi debut Kagura nih. Permainan dari Okta di MPL Indonesia Season 16 setelah terakhir kali digunakan di MPL Season 11 oleh Moreno. Lama juga ya. Dari BTR lawan RRQ. Oke. Cukup lama. Kalau dari international scene sebenarnya udah muncul kemarin. Tuh, bahkan sempat di-ban juga kan kalau dari internasional. Tuh. Step up. Lihat Lutfi kerjaannya. Lutfi udah langsung parkir yang tersebut sementara. Ada Federal Strike. Langsung saja. Dengan Purify tadi yang sudah terlihat di dalam area tersebut. Sementara sekarang Tsunami Slam. Bahkan dari Biden Range-nya. Lordnya pun langsung direset. Mereka dipukul mundur. Akan berhasil. Tapi Moezanya malah menjadi korban karena Skylar mengamankan 2 poin kill tadi di dalam sebuah pertempuran. Satu tukar satu nih. Moeza tukar Keyboy. Setupnya langsung dilepas. Onyx tahu nih kalau mereka lanjutin lagi itu bakal bahaya. Yep. Sedikit riset memang ya, karena pertukarannya hanya untuk kedua roamer sementara waktu. Dan untuk Dewanya mungkin mereka masih bersiap-siap untuk melakukan re-engage nanti terhadap Lord ini. Ini Skylar juga udah dapat poin kill gitu om. 1 poin kill mungkin di fight sebelumnya dan 1 poin kill lagi barusan tadi nih. Betul. Lumayan ya, stack Sky Iya. Blitz ya. Oke, Renner Apathy. Terlihat tadi dari Maybe masih bisa digocek. Tapi ini tenang banget Dewa sih. Mereka tahu setupnya bakal dilakukan. Tapi mereka masih ada buff di orange. Sementara Okta tadi ngecek ke dalam rumputan. Gak ada siapapun, tapi Lordnya sepertinya sedikit terlambat mereka. Bahkan sekarang pertempuran kembali terjadi di dalam area river tersebut. Kairinya masih berebutan untuk bisa mengejar. Tapi begitu menyakitkan tadi di biru yang udah langsung dikeluarkan pula oleh Maybe. Mengincar karena Keyboy. Belum menjadi jawaban dan terlihat Dewa. Mereka kalah 1 step om. Yap. Dan untuk Dance tadi dimenangkan oleh Onyx juga Lordnya. Dipakai dengan mereka semuanya bisa kembali untuk mundur. Recall ke base mereka dan akhirnya nih 3 lane lagi-lagi sedang dipush oleh Onyx. Bagian topnya akan berisikan dengan Kairi juga. Jadi ini sangat cepat sekali progres dari Onyx. Melihat dari itemnya juga. Wow, ada Rose Gold yang selesai Endless Battle. Ini untuk Kairi ya. Berarti dia full damage dong. Harusnya sih. Ya, full damage. Ini bisa ke Immortal kalau dia mau. Tapi teamfight Ludwig. Oke, Pan cukup berani tadi. Mau tidak apapun. Mereka harus menahan lagi nih ya Onyx. Tapi Metsi ya, karena ada toilet armor juga sudah dipegang dengan Keyboy. Wah sakit banget Okta, coba lihat sisa segitu loh. Ya itu memang sama-sama Cannon Blast sih, Kagura Parsha itu. Kalau damage-nya Okta masuk ke Parsha harusnya sama kayak gitu juga sakitnya. Oke, Skylar masih dengan Rhapsody yang dimiliki tapi Mark mau numpang lewat gak jadi, balik kanan langsung. Itu sih sakit juga itu ya. Ngepok sih boleh, pok damage rasanya rasa di burst. The next level pok berarti. Wow. Oke. Wow, oke kena 3 langsung tadi juga. Lightning Truncheon selesai. Untuk Suns baru saja diselesaikan dan goldnya semakin bertambah keunggulannya bagi Onyx sendiri. Dan ini kalau mau diajak main pelan pun masih bisa banget. Tapi lihat damage skill dari Skylar. Wah sakit banget itu Fans, coba lihat. Sakit nih. Ini gua rasa mungkin harus sekali di-trigger gak sih Purify-nya Skylar? Kalau enggak dia akan kayak gitu terus. Nah, tapi yang selalu muncul di depan itu Suns. Suns itu mancing biar Purify-nya di-trigger dengan buka Federal Strike. Jadi mau gak mau dia itu harus di-stop duluan. Baru nanti masuk nih si Skylar-nya. Karena kalau nggak di-punish, itu akan selalu kayak gitu om. Dia akan selalu berani untuk pakai Rhapsody-nya, Death Sonata-nya, buka di depan. Belum lagi ada Parsha. Dan Kairi punya brute force. Gak masalahnya sekarang ruang geraknya Dewa juga udah semakin sempit gitu loh. Mungkin cara mereka mengajukan dengan adanya konsil aja udah lagi gitu. Tapi targetnya jangan Keyboy sih. Tadi kita udah lihat juga burst damage yang dibuka sama Dewa. Cukup kalau mau Kagura sama Beatrix itu cukup. 2. Tapi kan jangan over resource banget om. Betul. Kayak ngeburstnya juga ya kalau bisa ya selain Keyboy lah ya. Ada Revitalize yang memang cukup membantu juga sih untuk Keyboy-nya bisa sangat-sangat sustain sekali. Dan ini seharusnya akan menjadi next Lord untuk Onyx yang akan mereka berusaha untuk ngambil. Dan Moeza ini harus punya follow up di belakang, kayak dia nggak bisa jalan sendirian juga. Oke, sudah punya Okta sekarang, ada Maybe bahkan. Dia harus coba muter ke jalan yang lebih jauh mungkin, tapi dapetin hasil yang lebih baik. Karena kalau enggak ya mereka hanya tinggal nunggu. Dengan high ground defense yang nggak terlalu bagus juga loh sebetulnya. Iya, karena menurutku sini untuk faktornya Dewa sendiri yang bisa nge-trigger Purify itu cuman Moeza. The one and only ya. Iya, siapa lagi yang mau coba? Gimana kalau target ke arah Kairi? Best option mungkin Kairi ya, tapi ada... Wait, berhasilkah mereka mendapatkan karena 1 player, sementara sekarang sedikit lagi yang sisa. Tapi Keyboy!
Skylar benar-benar berbeda menjadi korban dan Suns. Fansnya berhasil. Mission komplit, bahkan sebuah tindakan perlindungan langsung saja mereka lakukan. Tapi Fansnya pun masih tertangkap basah. Dan Kairi pun masih berhasil menyelamatkan diri. Wow, Fans tidak terduga. Skylar bersama dengan Suns, dua member yang dimana adalah damage utama dari Onyx berhasil di zoning. Dan lihat, Lord di setup. Cukup bahaya untuk keduanya. Oke. Wah, mission komplit banget sih. Tapi itu dia yang kita bilang kayak yang bisa men-trigger Purify ini cuman Mueza, tapi ternyata di bagian belakang Skylar Suns tertinggal. Semuanya terpancing maju ke depan dari Onyx. Yap. Bawahnya kedorong. Oke, di tempat yang berbeda. Mereka mencoba untuk bisa mempertahankan di dalam area dari Lordja. Sementara Kairi satu yang terakhir, berhasil mendapatkan karena Lord tersebut, bahkan Mueza ikut menjadi korban. Wow, kehilangan Okta dan juga Mueza untuk melakukan defense terbilang hal yang cukup berat. Apalagi nggak ada best start di bagian bawah dan lihat Onyx, mereka sekarang sudah berlima. Ya, mereka kembali lagi dan lihat Suns dan juga Lutfi sudah ada di area depan. Oh, Fans. Waduh, Fansnya ketahuan, Fansnya mau kabur kemana, Fans? Dipunish secara cepat. Ya. Kalau seandainya mereka bisa tahan, ini bisa jadi bahaya. Kairi, Tondros begitu menyakitkan tadi, Pancernya begitu baik pula. Tapi Mark mencoba untuk bisa mengganggu. Ya. Mid-nya nih. Ini akan jadi tujuan karena lane-nya nggak masuk secara rapi. Tapi lihat defensif dari Dewa. Yap, itu dia Okta kembali hadir guna untuk bisa membantu area defensif yang mereka miliki. Sementara sekarang satu best star yang ada di area mid sudah berhasil dihancurkan. 4 player berjibaku, 4 player bertahan habis-habisan di mana 5 player dimiliki oleh Onyx. Mereka sudah berusaha untuk siap masuk dalam area pertempuran. Dan Lordnya di bagian bawah, Thanos begitu menyakitkan. Mueza lompat, tidak strike tadi mundur. Sementara sekarang Marknya di bagian atas pasti dengan standard range yang dia miliki. Wah, bersih nih semua. Oke, dia berhasil tadi membanting karena satu player. Namun sekarang Oktanya masih berhasil mundur dan Keyboy berhasil menyamakan diri. Fansnya mencoba untuk bisa mengatakan damage, tapi Fansnya malah langsung meregang nyawa kembali. Kembali menjadi korban dan Fans harus down. Tidak strike. Mueza terlalu berani. Ditukar dengan Lutfi tadi, satu ditukar satu. Tapi Dewa secara garis besar mereka masih bisa bertahan. Ya, tapi berapa lama mereka akan bisa bertahan juga melihat serangan yang dibangunkan Onyx akhirnya sudah mulai kembali. Dan mereka berhasil membaca bagaimana Dewa yang mengincar di bagian belakang, di cover akhirnya. Oke. Tidak semua maju ke depan, tapi ada yang tinggal untuk menjaga rekan-rekannya yang memang tipis nih. Terutama untuk Farsha dan juga Granger. Masih Keyboy tadi omnya dibantu. Yap. Masih Keyboy. Wah, ini dia nih. Ada Ayah Upi nih. Ayah Upi. Ayah Upi. Belum sadar Ayah Upi belum sadar. Bangunkan. Bangunkan. Oke, dan kalian juga bisa kunjungi channel official Restreamer MPL ID. Ya, jajannya. Kan ayah. Benar. Iya, Kita jajan sama ayah. Tapi reset lagi. Karena Dewa, chance kemenangan mereka sekarang masih kebuka. Jujurnya masih ada. Tapi ya jelas Onyx akan lebih besar dengan perbedaan gold yang kerasa banget. Iya. Dan sebenarnya dari Onyx sendiri mereka tadi sudah leading juga ya. Jadi mereka cukup sulit untuk bisa dikejar. Tapi mereka harus bisa memastikan jangan sampai terulang lagi bagaimana mungkin positioning dari Suns dan juga Skylar nih yang di belakang tadi yang cukup terbuka. Dan bisa diincar langsung oleh Fans. Karena Fans secara burst damage-nya dia, tadi kita lihat itu udah sangat masuk banget loh damage-nya dia. Gak bisa ditahan sama sekali. Ya. Winter pun belum terlihat nih dari Suns. Jadi benar-benar jadi target lah. Itu tujuan awal gak sih Om? Konsep dari Kalia Pick yang maksa pakai Purify. Dan akhirnya Assassin berjaya. Betul. Dan ya memang mau gak mau ya. Kayak kalau memang Purify-nya bisa di-trigger akan jauh lebih enak juga. Tapi kalau gak dapetin pun sebenarnya dengan Purify itu masih bisa dikejar dengan Joy. Cuman ya timingnya harus pas juga. Nge-distract pemain-pemain Onyx untuk maju ke depan. Hati-hati nih. Kamera di Okta nih. Flicker Okta ready. Dia bisa burst. Suns atau Skylar mungkin salah satu bakal jadi target. Ya, tapi sekarang akan lebih sulit untuk menarikkan Skylar juga. Winter Crown sudah selesai. Oke. Lord mulai ditarik ulur. Lord Dance terjadi. Dan Onyx pun sadar nih. Mereka nggak akan buru-buru reset lagi dari Lordnya. Tinggal siapa yang jauh lebih sabar juga. Dan ya kalau melihat secara positioning yang bisa nahan lebih lama pasti ya dari Onyx juga. Karena ada Lutfi di sana, ada Cici dengan efek-efek digit dari Yoyo Blitz yang sedang dipakai sekarang. Kecuali mau ditabrakin. Mau tabrak. Itu dia. Akhirnya berhasil mendapatkan satu player. Dan itu dia Lutfi-nya pun masih berhasil untuk bisa menyamakan diri. Sementara Fans ada di bagian belakang guna untuk bisa mendapatkan karena beberapa player. Tapi ternyata Maybe-nya masih berhasil kabur. Ada Immortal dalam tubuhnya. Kairi berusaha. Dan Kairi berhasil mendapatkan tadi ke arah dari Maybe. Namun di pada benar Mueza di crack habis-habisan. Muezanya down. Hanya menyisakan beberapa player saja dari Dewa. Pancingan yang berhasil. Lutfi
yang diangkat dan tidak tumbang sekarang. Gak ada celah lagi, Dewa akan terus digempur. Yap, Skylar menjadi orang terdepan. Rhapsody terlihat, fansnya masih cukup jauh. Wave Minion masuk lewat atas dan Lutfi kembali hadir. Maka itu sekarang Marknya tadi flicker mau tidak mau dan fansnya berusaha untuk bisa menghilangkan karena satu Wave Minion. Tapi Torus begitu menyakitkan bola tadi udah langsung terlihat di dalam air tersebut. Federal Strike-nya pun dikeluarkan. Tapi belum ada Wave Minion benar-benar bisa bantu. Paling Starboard dan hanya percobaannya sia-sia. Ada satu apa terbuka, dia fansnya memaksa dan tidak bisa. Base-nya terbuka lebar. Clean sweep, Onyx tampil dengan sangat baik dengan amunisi terbaik mereka. Prince Skylar memperkuat Onyx, 2-0 didapatkan Dewa. Gagal mendapatkan poin. Ya, meskipun nyaris tadi ya, mungkin untuk kemenangan kecil bisa diraih oleh Dewa, tapi Onyx secara keseluruhan mereka berhasil untuk menutup kemenangan dengan mulus. Bagi mereka sendiri dan ya debut bagi Skylar di tim Onyx membuahkan hasil yang positif di pembukaan ini. Betul. Celah pasti ada. Betul. Dan itulah yang harus mereka benahi. Tapi setidaknya 2-0 untuk di awal musim menjadi hal yang begitu baik untuk Onyx. Ya, Dan ini sejarah dari Dewa yang patah, Om. patah benar. 2 match pertama Dewa biasanya menang, sekarang nggak bisa. Yap. Akhirnya ya ada yang terputus memang. Kayak sudah berseason-season kita melihat semenjak Dewa bermain di MPL mereka selalu menang di match pembukaan. Akhirnya nih ya, berhadapan dengan Onyx mereka harus tumbang. Betul. Wah jujur tapi progres game kedua tuh sangat-sangat oke lah untuk Dewa. Gokil. Betul, betul. Itu sangat Gokil bagus, mereka. sangat bagus dibandingkan dengan game yang pertama ya. So let's see ini dia. Ini pancingan yang menurutku sangat efisien sekali. Karena yang dibanting itu Lutfi yang tadi kita sempat mention. Kalau memang masih punya Vengeance, itu gak bakal tumbang. Dan memang benar tadi, diangkat, ditarik, dan masih punya bounce untuk keluar lagi dengan Vengeance yang aktif. Ini semua udah dicoba loh sama pemain Dewa. Paling Starmoon juga. Ini sampai fansnya nanti maksain juga masuk ke sih. Semua dipaksain guna untuk defense. Gak bisa. Tapi ini dia teman-teman. Untuk sekarang interview langsung saja kita dengarkan. Dan Sonic, sambutlah kemenangan pertama perdana dari tim Onyx. Wih, balik lagi ke panggung langsung menang 2-0. Begitu mutlak. Sans, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Break hanya sejenak. Gimana nih Onyx menghadapi season 16? Ya kita excited juga karena ini match pertama kita juga dan player-player kita semangat untuk match pertamanya. Jadi ya alhamdulillah hari ini menang. Lancar banget ya, apalagi di game pertama one-sided game. Dan Budi jadi penasaran, dari Onyx membuka match, kalian kepengen ngeset standar baru kah? Kepengen menunjukkan Sonic yang begitu kuat kah? Pengen langsung start strong? Ya pasti dong. Kita pengen kayak seperti biasa aja sih, kayak season kemarin. Season kemarin glinding, agak naik turun. Ya cuman season ini agak berbeda mungkin, lebih bagus aja. Lebih bagus, udah berasa nih hawa-hawa Onyx akan semakin kuat berarti? Belum, karena kita masih satu match juga. Kita masih ada match besok lawan BTR dan ya semoga hasilnya sama kayak hari ini. Semoga seperti hari ini, semuanya pasti berharap yang terbaik ya. Tapi bagaimana, ini berlima kan kita tahu standarnya kayaknya makin naik terus setiap season. Kalian sudah menjuarai banyak sekali season-season, jari udah penuh cincin. Season 16, coba kita lihat yang ada di pojok kali ya Sans ya. Yang ada di pojok tuh yang udah ngumpet-ngumpet, Kiboy. Season 16. Gimana Kiboy ngeliat season 16 ini nih? Proyeksinya mungkin untuk Onyx. Untuk season 16, apakah ada yang ingin diharapkan lebih? Ada yang ingin dibuktikan juga? Ya kalau dari kita mungkin buat season 16 bakal ya menggila dari awal banget lah. Jadi kita bakalan prepare banget dari sekarang buat MPL 16 terus targetnya buat M7. Langsung ya, udah tahu kalian punya tujuan yang sudah jelas berarti di season 16 ini. Iya. Apakah vibes-nya beda sama season lalu? Boleh? Vibes-nya beda sama season lalu? Ya mungkin lebih semangat aja sih, lebih berapi-api juga. Terus kan kemarin kalah juga di WC. Intinya kita bakal lebih, ya intinya lebih baik lah pasti. Sama Skylar mau nambah katanya. Oh. Kayaknya Budi
juga dengar sesuatu deh. Ini Skylar udah punya julukan denger-denger ya di Onyx ya. Apa Upi? Kasih tahu dong. Upi, kasih Upi dulu. Upi, Abang Skylar di GH kamu panggilnya apa? Kenapa? Kamu manggil Abang Skylar apa kalau di GH? Wah. Abang. Oh, Abang. Ya, Abang. Kalau Kiboy gimana? Manggilnya apa? Ini kan dulu mantan timmu juga pada saat di Manado. Sekarang bertemu kembali. Sama atau beda Skylar yang dulu dan sekarang? Sekarang Prince Skylar. Oh, dulu cuma Skylar, sekarang Prince Skylar. Oke, dulunya King, sekarang jadi Prince. Oke, ini siapa yang memberi nama Prince Skylar? Semuanya. Semuanya. Prince Skylar, welcome to MPL Indonesia Season 16. Dan Prince Skylar berada di tengah-tengah landak. Di match pembukaan ini, gimana Prince Skylar? Udah lupa ini cara interview ya. Satu season gak interview? Rasanya senang lah. Senang bisa comeback di MPL juga. Bisa comeback di MPL dan bersama ini landak-landak udah menyebutmu Prince Skylar. Di GH kamu gini juga dipanggil-panggil Prince sama anak-anak ini? Enggak, dipanggilnya Tony. Loh? Dipanggilnya beda lagi ya? Ya. Jadi banyak panggilan Ya. jadi Sonic. Ya, Onyx. Oke, tapi sudah beberapa minggu berarti bersama dengan anak-anak dari Onyx di GH. Gimana penyesuaian dari seorang Skylar masuk ke kandang landak? Sebenarnya cukup cepat lah. Gua udah kenal Kiboy juga udah lama. Ya Gilang udah temu di SEA Games sama Hairi baru-baru, cuman emang kelihatan animal ya kan. Oh, Maksudnya ya berbaurnya lumayan lah. Cepat Berbaur. sama cici kita. Upi, Abang Upi. Tapi ngelihat pembukaan match bersama dengan Onyx, dari Skylar sendiri ada gak sih? Onyx sudah menjuari banyak sekali, udah punya cincinnya 5. Masuk ke dalam tim yang orang-orang bilang sudah kuat. Apakah ini ada sebuah pemikiran tersendiri atau ada goals tersendiri yang ingin Skylar bawa bersama dengan Onyx? Ada nggak goals untuk season 16 ini untuk Skylar bersama dengan Onyx? Ya mungkin goals gua ya itu tujuan gua pengen juara dan gua ngelihat mereka juga pas datangnya gua kayak apinya tuh kayak semangat main lah gitu. Makin berkobar. Dan match pembukaan ini mungkin bisa menjadi bukti dan Upi melihat kondisi Onyx sekarang di match pembukaan kita ngelihat api kalian benar-benar berkobar. Di game pertama bahkan kalian nggak ngasih 1 kill pun kepada lawan. Upi Cici Upi. Ya, Oke, di season 16 ini bagaimana Upi? Apa pelajaran yang mungkin dibawa dari season lalu, dari MSC juga yang akan kalian bawa untuk season ini? semoga kita lebih baik di sebelum-sebelumnya aja sih. Bisa win streak lagi dari awal season. Bisa win streak, nggak seperti season lalu ya? Iya. Turun-turun, naik-naik. Ya kayak nggak kayak season kemarin lah. Kita coba konsisten. Tapi ada yang menarik di mana? Ada Paman W yang menjadi coach kalian sekarang. Dulu bermain bersama, sekarang cewek menjadi coach. Ada yang mungkin bisa di-spill, dikasih tahu Paman W gimana sih? Beda nggak pada saat jadi player dan saat menjadi coach? Auranya beda. Gimana tuh Ubi? Jadi tegas. Wow. Nggak banyak bercanda. Oke. Dan itu membuat kalian lebih tegang kah? Ya, Tapi dampaknya bagus? bagus. Bagus, makin keren. Dan ngelihat hasil pertama, memang Onyx sudah membuka dengan 2-0, tapi nextnya ini akan menjadi pertarungan menarik karena Onyx akan berhadapan dengan BTR. Apalagi Kairi, kamu harus berhadapan dengan mantan player yang kalian bisa dibilang lama banget bersama, Nanael. Oh Nail ya besok. Nanael besok. Ya. Udah ditandain, Kairi? Enggak sih, biasa aja. Enggak, biasa aja. Tapi pada akhirnya berpisah dan ini berpisahnya udah bener-bener pisah. Nanael ke BTR dan akan menjadi lawan. Gimana kamu melihat Nanael di BTR nih?
Belum tahu sih soalnya mereka belum main kan. Terus mungkin ada pesan aja dari Skylar, katanya mau bantai saya man. Oh, langsung Skylar yang kasih pesan ternyata ya. Dari Kairi ya. Bentar, oke. Jadi itulah pesan dari Skylar melalui bibir Kairi. Tapi kalau kamu untuk Nanael apa? Apa? Kenapa? Kalau kamu dari Kairi untuk Nael? Gak ada teman-temanan. Gak ada. Kalau berteman, di Land of Dawn tetap harus membuktikan. Apa yang Ya, paling kamu besok nantikan? Besok tetap menang, Onyx. Besok tetap menang Onyx. Tapi ada yang kamu kepengen nantiin gak sih? Misal kepengen duel assassin bareng Nael atau pengen solo kill? Nggak ada sih. Nanti paling gue pakai baksa terus gue ini tabrakin dia gitu. Oke, kita akan cari di rumput-rumput lagi berarti ya. Oh well, kemenangan hari ini kemenangan pertama 2-0 juga. Dan mungkin ini adalah match kemenangan pertama juga bagi Skylar di Onyx. Skylar, ada yang ingin kamu sampaikan untuk kemenangan pertamamu bersama dengan Onyx? Buat Sonic. Buat Sonic, buat Sonic. siapapun. Apa ya? Ya first debut yang baik lah buat gua. Ya thank you juga ya buat Sonic yang udah datang ke stage. Sama ada support dari bini gua juga dan coaching staff yang selalu ngebantu gua buat improve. Dan itulah dia, kita bisa mengucapkan welcome back Skylar di MPL dan juga congratulations untuk match pembukaan kemenangan bersih dari tim Onyx. Sonic merayakan, super fans sedang benar-benar menselebrasi. Namun memang ada kemenangan, ada kekalahan. Tapi kita semua yang ada di sini, yang ada di MPL Arena bakal ada kejutan. Akan ada BBG, bagi-bagi GoPay. Siapkan semua device kalian, karena saat ini caranya mudah banget buat kalian yang bingung. Season lalu kita setiap hari selalu ada BBG dan inilah dia cara untuk mendapatkan GoPay Coins. Inilah dia GoPay hadiah yang bisa kalian dapatkan secara mudah. Caranya pastikan kalian sudah punya aplikasi GoPay, Bude yakin kalian udah punya. Yang mungkin baru bergabung bisa langsung download aja karena download gratis. Dan selanjutnya kalian bisa buka kamera pada smartphone untuk nanti nge-scan QR code. Dan setelah kalian nge-scan QR yang nanti muncul di layar putih, kalian tinggal buka hadiah untuk terima GoPay Coins dan otomatis GoPay Coins akan masuk ke akun kalian. Udah pada ready? Dan ingat, hari ini hadiahnya spesial. Banyak banget. Ada belasan juta GoPay Coins untuk kalian. Jadi, langsung saja inilah dia. GoPay Coins untuk Super Fans. Langsung scan. Dapat berapa? Jangan lupa ditunjukin. Ayo. Dompet andalan MPL. Inilah dia. GoPay dengan total hadiah 16 juta. Dibagikan. Inilah dia momen spesial tentunya di MPL Indonesia. Bersama dengan GoPay dompet andalan. Para gamers pastinya sudah punya GoPay. Dan congratulations sekali lagi 16 juta telah dibagikan. Siapa cepat dia dapat dan congratulations untuk kalian. Namun terlebih lagi kita pastinya kepengen tahu bagaimana kemenangan Onyx di game pembukaan mereka. Di match mereka 2-0 telah usai. Bagaimana hasil ini bisa terjadi? Langsung saja kita tanyakan kepada para caster. Monggo. Terima kasih Bude Clara dan itu dia match yang pertama telah selesai dan kalian tadi yang kita udah wanti-wanti ya. Iya. Jangan kemana-mana. Nah Dan. loh Bude kan muncul dengan memberi kebahagiaan lewat membagi-bagi kan tadi.
makanya tungguin terus. Makanya tungguin, jangan kemana-mana gitu kan. Habis interview, ya kan, Iya. budenya muncul. Bude muncul. Nah, bude muncul itu harusnya yang kalian nantikan juga. Iya. Baru kita muncul juga, kalian nantikan juga. Betul, Bude kalau udah muncul wah siap-siap dah lu semua itu. Ganti nama ya, gue taunya Bude Mokhtar. Bukan Bude muncul. Namanya udah Bude muncul. Oh, baru tahu saya. Kayak gitu teman-teman ya, match yang pertama telah selesai 2-0. Perjalanan yang begitu baik di awal season untuk Onyx. Setuju, tapi di game yang kedua Onyx sepertinya kayak ya ada tantangan ya, ada turbulence untuk Onyx sendiri di area early game mereka. Tapi mereka berhasil untuk kembali comeback ya dengan permainan yang tarik ulur. Yang menurut kita berjalan dengan sangat mulus bagi Onyx juga. Betul? Ini masalahnya Om, Onyx yang turbulence apa memang dewanya? Yang tiba-tiba stabil. Bisa juga sih kayak gitu sebenarnya dari Dewanya juga yang dapetin kestabilan mereka ya. Buat game yang kedua juga. Karena mereka langsung ngebawain combo antara Kalea dan juga Beatrix. Jadi jelas itu persiapannya. Wait, kasih tahu. Iya, yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kenapa? Itu jarak ke kamera cuma 5 cm, Sans. Tempel kameranya. Dikeluarkan nama dia loh. Apa gak getar kita semua? Tapi player of the match kita Stans ya. Gila Stans nih. Wah, tapi sangat-sangat layak sih Om. Positioning dan segalanya tuh perfect banget lah bisa dibilang. Iya, dan di meta yang sekarang juga ya, kayak terlalu banyak sih yang harus di-ban sehingga membuat Stans bisa dapetin hero yang cukup power buat dia. Kayak berhasil untuk mendapatkan Parsha yang sudah dipakai juga 2 game berturut-turut nih untuk Stans sendiri. Dan ya ada sebuah solo kill memang yang sempat dilakukan atau terjadi tadi ya. Datang dari Maybe, tapi ini teamfight yang mulus, curtain call connect, AOG juga bisa langsung dipergunakan tadi oleh Kiboy untuk bisa menutup jalur dari Dewa yang mencoba untuk kabur. Lagi-lagi di gara-gara Lutfi Om. Yap. Lagi-lagi Lutfi. Akhir juga yang banting Lutfi kan makanya mereka dibalikin. Ini kalau berarti tim lain ngeliat, wah ini apakah Cicinya ini memang harus ditutup dulu ya? Karena Cici lumayan masuk ke meta yang sekarang. Sebabnya ada beberapa, tapi menurutku yang paling penting adalah kalau kita melihat Cici ini seakan-akan menutup untuk pergerakan dari hero-hero tank kalau mau dipakai dengan musuh. Itu bisa nggak dia bisa pegang EXP juga. Dan di satu sisi Lutfi bahaya pakai Cici. Betul. Dikasih pula. Ini bad luck banget sih buat Mueza, lihat dia lagi mau tsunami slam. Keangkat dong. Keangkat knock up-nya Lord dong. Bad luck Mueza udah dikasih nama sekarang. Ya ini last team fight dimana gagal ya. Untuk bisa dapetin si Lutfi juga yang kebetulan kena dari tsunami slam tadi. Masih ada Vengeance sehingga Lutfi bisa kabur dengan bounce-nya dia. Sedangkan tim fight-nya dikejar tadi oleh Kairi juga. Dan akhirnya game end ditutup untuk kemenangan Onyx dengan skor 2-0. Segala daya dan upaya udah mereka lakukan tadi berganti.